Halo guys, kembali bersama gua Arued. Di video kali ini gua akan membuat animasi horor versi Arued. Kira-kira bisa nggak ya? Sebelum video mulai, subscribe, like, and comment dulu biar gue makin semangat untuk bikin video selanjutnya. Oke, jadi untuk bikin animasi horor ini, gue harus melalui tahap-tahapnya nih. Oke, yang pertama gue harus cari referensinya dulu nih ya. Untuk referensinya seperti biasa, gue cari di Pinterest ya. Di sini banyak banget untuk referensinya ya, dan juga keren-keren. Untuk cari referensinya di sini gue maunya tuh kayak tempatnya ya. Tempatnya itu gue maunya kayak rumah hantunya tuh kayak di tengah-tengah hutan ya. Jadi banyak banget untuk referensinya, kayak bisa lihat. Nah, kalau udah semua, di sini gue harus ngumpulin dulu nih ya. Untuk ngumpulin aset semua ini di PoraRef deh kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya ini dia. Setelah semua sudah terkumpul referensinya, di sini gue lanjut aplikasiin aja ke Blender 3D. Oke, jadi di tahap selanjutnya yaitu tahap penataan layout. Di sini gue harus cari rumahnya dulu nih ya. Nah, untuk aset rumahnya di sini gue cari di Sketchfab. Ya, jadi ini dia untuk aset rumahnya. Nah, jadi ini nggak sekalian sama dalamnya. Jadi ini bisa dilihat casingnya doang nih ya untuk rumahnya. Nanti gue buat terpisah ya untuk dalamnya gitu. Di sini gue taruh rumah, dan yang pastinya di sini kan kayak di tengah-tengah hutan ya. Gue harus cari 3D aset pohonnya ya, pohonnya, semak-semak, rumputnya. Nah, kebetulan di sini gue ada satu add-on yang membantu gue banget untuk mempercepat proses layout ini, yaitu Botani. Wah, gila. Gue sih kayak lebih memudahkan ya adanya Botani ini gitu. Apalagi ini ada auto animasinya gitu ya untuk pohonnya. Nah, jadi gue langsung taruh aja nih. Kalian bisa lihat untuk progresnya ya. Jika bisa lihat, mulai gue taruh tanaman, semak-semak, dan juga kayak tanaman liar gitu, dan pohon nih. Nah, dan untuk tanahnya di sini gue pakai sculpting juga ya, biar kayak ada bukit-bukitnya ya, khusus jalan ke rumahnya gitu. Jadi ini dia untuk hasil dari layout di luar rumahnya. Nah, gimana guys menurut kalian? Oke, setelah gue sudah menataan layout pada bagian luar rumahnya, di sini gue akan lanjut penataan layout di dalam rumahnya nih. Nah, di dalam rumah ini terpisah ya. Oke. Jadi di dalam rumah ini gue harus nyiapin bagian lorongnya nih, dan juga bagian depan lorongnya. Kalian bisa lihat ya. Di sini gue banyak banget tambahin ya. Jadi di sini gue minim banget untuk aksesoris interior rumahnya. Jadi kalian bisa lihat di ujung lorongnya ini ada lemari kecil ya. Itu tujuannya nanti ketika kuncinya. Jadi ada satu scene yang pintunya itu ketutup sendiri ya. Jadi pemeran utama ini harus cari kuncinya gitu. Nah, kuncinya itu di lemari ya. Jadi bisa dibilang ini spoiler ya. Mungkin gue jelasin minim banget untuk adanya spoiler, biar kalian lebih penasaran lagi nanti gitu. Jadi ini dia untuk hasil dari layout di dalam rumahnya nih. Gimana guys menurut kalian guys? Ya. Jadi ini menurut gua lumayan oke ya, lumayan creepy lah ya, lumayan horor ya. Jadi kalian bisa kasih nilai aja nih di kolom komentar ya guys. Nah, kebetulan di sini gue belum punya 3D aset setannya nih. Nah, jadi untuk 3D aset setannya ini gue pakai setan Indonesia, yaitu pocong dan kuntilanak. Di sini gue carinya di website Sketchfab, dan cuman bisa ketemu yang ini doang nih ya. Karena gue cari di website lain itu nggak ada ya untuk 3D aset setan kuntilanak dan pocong nih. Nah, misalkan kalian punya saran untuk cari website tadi mana, kan bisa komen aja di bawah ya. Oke. Jadi untuk aset 3D-nya ini nggak sama rigging ya. Jadi gua harus rigging ulang nih untuk pocongnya. Untuk pocong di sini ada problem untuk riggingnya, yaitu di sini bisa di rotate doang ya, nggak bisa dimajuin ya. Jadi untuk ketika di animate loncatnya ini tuh agak aneh ya. Seharusnya pas si loncat itu ada tumpuannya dulu, nggak langsung terbang gitu. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, jadi ini bisa dibilang ini kayak langsung lompat ya, nggak ada tumpuannya dulu. Nah, jadi untuk kuntilanak di sini sebenarnya udah ada rigging, tapi ini riggingnya bone ya, satu-satu. Gue harus rigging manual lagi ya untuk kuntilanak ya. Nah, setelah gue sudah rigging, di sini gue lanjut buat tes animasi untuk jalannya nih. Masalah rigging di kuntilanak ini nggak ada masalah ya, kecuali di kepalanya ya. Itu agak sedikit error ya. Jadi pas lagi ditengokin kanan kiri itu dia peang kepalanya. Nah, menurut gue nggak terlalu masalah ini ya untuk bagian rigging setan ya. Dan di sini gue nyari aset juga nih untuk tengkoraknya ya, kayak bisa lihat. Nah, jadi nanti di tengkoraknya ini kita duduk di kursi goyang di depan pintu ya, atau bisa dibilang terasnya gitu. Di sini gue lanjut pembahasan animasinya nih. Nah, di animasinya ini gue emang bener simpel banget untuk jelasinnya, dan gak terlalu banyak. Nanti takutnya kena spoiler ya, atau bisa dibilang kalian jadi nggak penasaran gitu. Oh ya, di sini gue lupa kelewatan. Jadi
Jadi di sini gue ambil aset mobilnya juga ya, oke. Dan di mobilnya ini gue animasiin kayak jalan pada umumnya, menjalan lurus doang. Nah setelah sudah gue animasiin mobilnya, di sini gue animasiin pocongnya, kayak lompat contohnya. Dan untuk pentil anak di sini gue nggak mau bahas ya, jadi takutnya kena spoiler gitu, oke. Nah setelah gue sudah pembahasan animasi, di sini gue lanjut pembahasan lightingnya nih. Nah untuk lightingnya di sini gue lighting manual ya, nggak pakai SDI, tapi gue memakai lighting manual dari Blender ya. Dan di sini gue juga nambahin yang namanya kabut nih ya. Pasti di tengah-tengah hutan ada kabut ya. Dan boom, kalian bisa lihat hasil dari lightingnya gimana guys. Dan ini dia untuk hasil lighting dari layout dalam rumahnya. Wah gimana guys, ini lumayan creepy ya menurut gue. Tapi nggak tahu nih menurut kalian gimana, kalian bisa komen aja di bawah ya. Oke, setelah gue sudah lighting, di sini gue tahap rendernya nih. Untuk rendernya di sini gue memakai Eevee, dan di sini gue juga memakai ray tracing ya. Ini khusus di Eevee ya. Setelah gue sudah tahap render, di sini gue langsung compositing aja di aplikasi Adobe Premiere Pro. Yap, akhirnya selesai untuk pembuatan animasi horor versi RWE. Dan gimana hasilnya? Ini dia hasilnya. Guys, gimana menurut kalian hasilnya? Dan kalian jangan lupa tambahin kritik dan sarannya supaya gue bisa perbaiki lagi untuk kedepannya. Dan menurut pribadi gue ini lumayan creepy ya untuk animasi horror yang satu ini. Yap, mungkin video ini cukup sampai sini aja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day cause I was tired? Or did I get tired cause I slept too much? Slept too much. We go up and down, we go up and down on this roller coaster ride, roller coaster ride.